teman-teman akan dievaluasi apakah cocok dijadikan pekerja tetap atau teman-teman akan di-cut atau mengalami habis kontrak. Itu yang biasa disebut dengan halo vlog, welcome to my guys. Selamat pagi buat para gabuter semua. Gimana hari-harinya? Udah pada bosan belum ngadepin corona? Buat teman-teman semua yang baru gabung di channel ini, selamat datang. Kang Gabut ucapin selamat datang. Dan kayak biasa, Kang Gabut akan coba menghibur kalian dengan informasi-informasi unik yang akan buat hidup kalian lebih bermakna daripada kalian cuma gabut-gabutan gak jelas. Mending kalian nonton video ini sampai habis. Oke? Untuk kali ini Kang Gabut pengen cerita mengenai hal-hal yang mengejutkan yang akan kalian temui waktu kalian pertama gabung atau bekerja di perusahaan swasta. Cocok bukan buat teman-teman yang kepingin kerja di perusahaan swasta? Hal ini mungkin akan secukup menjadi gambaran kalian gimana sih realitanya kalau nanti kalian kerja di perusahaan swasta. Oke, langsung aja sebelum mulai videonya, intro dulu. Let's go. Nah, teman-teman, memiliki profesi atau pekerjaan adalah impian setiap orang, karena mau nggak mau kita dapat uang untuk nyambung hidup juga dari pekerjaan. Nah, untuk pekerjaan ini kan bermacam-macam ya. Ada yang bekerja sebagai guru, ada juga yang wira swasta, ada yang kerja di pabrik, ada yang bertani, dan lain-lain. Khususnya untuk yang Gabut bahas kali ini adalah teman-teman yang pengen kerja di perusahaan swasta. Mungkin untuk yang bekerja di perusahaan negeri seperti PNS dan juga guru ataupun yang lain-lain itu akan lebih terjamin karena memang pada saat perjanjian kerja bersama mereka akan mendapat kontrak kerja yang panjang dan juga tunjangan bila mana mereka pensiun. Tapi gak sebagian orang seberuntung itu, ada juga beberapa orang yang bekerja di perusahaan swasta seperti pabrik ataupun lembaga-lembaga swasta yang lainnya. Nah, video kali ini mungkin akan sedikit menjadi gambaran teman-teman gimana sih realitanya kalau misalnya nanti teman-teman udah masuk atau gabung di dunia kerja. Langsung aja, ini dia hal-hal yang mungkin bisa mengejutkan teman-teman waktu nanti udah gabung di perusahaan swasta. Yang pertama, mau nggak mau teman-teman akan dihadapkan dengan yang namanya kontrak kerja. Dan sekarang perusahaan swasta di Indonesia banyak sekali nerapin yang namanya pekerja kontrak. Jadi untuk awal-awal teman-teman kerja itu nggak akan langsung jadi kartap atau karyawan tetap, tapi teman-teman akan diajukan kontrak kerja dalam masa waktu tempo tertentu dan juga syarat dan ketentuan yang berlaku. Misal kontrak kerja teman-teman 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan. Nah, itu yang dinamakan kontrak kerja teman-teman. Jadi teman-teman itu bekerja dalam waktu yang ditentukan oleh perusahaan, dan bila mana kontrak kerja nanti selesai, teman-teman akan dievaluasi apakah cocok dijadikan pekerja tetap atau teman-teman akan di-cut atau mengalami habis kontrak. Itu yang biasa disebut dengan PHK. Yang kedua, waktu teman-teman pertama gabung, teman-teman akan adaptasi, ketemu banyak orang baru, ketemu atasan-atasan baru, dan yang paling sering terjadi adalah mau nggak mau teman-teman akan kenal banyak sifat orang, dan nggak semua orang itu baik ya teman-teman. Jadi mungkin nanti teman-teman akan menjumpai orang-orang yang memang mempunyai sifat licik dalam bekerja. Nah, itu nanti teman-teman harus bisa menanggulanginya dengan membentengi diri teman-teman sendiri dengan pola pemikiran yang sehat dan juga pilih-pilihlah dalam pertemuan. Itu bisa teman-teman lihat ciri-cirinya itu dari cara dia bekerja, cara dia bersosialisasi itu nanti akan kelihatan. Dan saran Kang Gabut kalau teman-teman nemuin orang yang kayak gitu, cukup kenali aja dan jangan terlalu buat hubungan yang dekat sama dia, soalnya itu cuma merugikan dia. Yang ketiga, teman-teman akan dihadapkan dengan yang namanya persaingan sosial. Persaingan sosial ini teman-teman, mau nggak mau di dalam dunia kerja, waktu teman-teman akan membuktikan diri teman-teman itu pantas untuk dijadikan karyawan tetap, teman-teman harus menunjukkan potensi dan juga keunggulan teman-teman. Ya,
itu yang biasa disebabkan karena memang berapa kuota atau jumlah maksimum pekerja yang akan dijadikan karyawan tetap pada tahun tertentu. Nah, untuk masuk ke itu kan nggak semua pekerja, jadi teman-teman harus menjadi yang terbaik lah istilahnya di antara pekerja yang lain untuk dijadikan karyawan tetap. Cuma ada beberapa alasan juga perusahaan nggak mengangkat karyawan jadi karyawan tetap, misal kayak bencana sosial, kayak sekarang bencana internasional kayak sekarang kan juga bikin banyak perusahaan yang bangkrut teman-teman ya. Jadi mau nggak mau mereka harus mengangkat karyawan. Yang selanjutnya teman-teman akan mengalami hal yang selalu dialami oleh semua pekerja, yaitu gajian. Nah, tujuan utama dari kerja kan juga dapat gaji ya teman-teman. Cuma yang mau Kang Gabut bahas sekarang adalah teman-teman akan mulai kesulitan mengelola gaji. Ini pasti terjadi teman-teman. Contoh, waktu Kang Gabut menerima gaji, Kang Gabut juga sempat bingung. Uang ini mau diapakan? Mau dibuat apa gitu kan. Nah, itu harus teman-teman tanggulangi dari sekarang. Jadi sebelum teman-teman menerima gaji, teman-teman harus punya gambaran pengen ini, pengen itu, ya itu harus dicatat. Itu lebih baik teman-teman. Jadi nantinya tidak akan terjadi yang namanya pengeluaran di luar catatan atau pengeluaran di luar perencanaan. Itu dapat mengganggu perekonomian teman-teman semua. Dan juga teman-teman khususnya yang pengen nabung, itu juga sangat penting. Mengelola pengeluaran itu juga akan berdampak langsung pada periode kedepannya setelah kalian semua gajian. Jadi penting dikelola semaksimal mungkin dan juga serinci mungkin. Oke teman-teman, lanjut. Nah, ketika teman-teman udah berada di tengah-tengah periode kerja, misal teman-teman udah kerja 1 bulan atau 5 bulan, 1 tahun misal, teman-teman akan merasakan yang namanya kebosanan. Kebosanan ini wajar sih terjadi karena teman-teman akan melakukan hal-hal yang berkesinambungan gitu loh. Jadi tiap hari ngelakuin hal-hal itu aja. Itu mungkin yang akan jadi teman-teman bosan. Cuma itu juga bukan salah satu faktor. Faktor yang lain adalah teman-teman mulai punya gambaran untuk bekerja di tempat lain atau jadi profesi yang lain. Itu juga menjadi faktor gambaran teman-teman kenapa teman-teman bisa ngerasain yang namanya bosan. Lah, kesempatan bosan ini nanti akan timbul yang namanya bimbang untuk keluar atau resign dari perusahaan tersebut dan pindah ke perusahaan lain. Kalau saran Kang Gabut sih, sebelum kalian memilih untuk resign betul dari perusahaan kalian dan kalian punya visi atau misi untuk kerja di perusahaan lain yang lebih baik, kalian harus cermati teman-teman, gimana sih untuk prospek kerja di perusahaan lain itu, apakah benar-benar memang bisa untuk kalian masuk ke sana atau cuma dari keinginan kalian sendiri. Soalnya nanti takutnya kalau misalnya keputusan kalian itu salah dan ternyata kalian udah terlanjur resign dan ternyata perusahaan yang kalian impikan itu ternyata nggak jauh beda sama perusahaan kalian sekarang, gimana? Jadi itulah pentingnya untuk riset dulu. Di riset kalian tahu terlebih dahulu perusahaan yang kalian mau tempati selanjutnya itu kayak apa sih, dan juga prospeknya ke depannya itu apakah bisa lebih baik atau enggak. Sementara itu dulu ya teman-teman, buat hal-hal yang pengen Kang Gabut share, semoga dapat menjadi gambaran teman-teman sekalian. Dan teman-teman yang lagi kesulitan untuk daftar kerja, tetap semangat karena pekerjaan itu nggak cuma satu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum bisa daftar kerja, ya kalian ciptaan pekerjaan sendiri, misal dagang atau yang lainnya. Jadi mau nggak mau ya Kang Gabut pengen share lah, ada rasa pengen share buat kalian yang menggebu-gebu pengen cepet daftar kerja. Soalnya takutnya kalau misalnya nanti kalian nggak punya motivasi lebih, kalian bakalan tersingkir dari persaingan di dunia kerja. Itu ya teman-teman. Kalau kalian suka sama video ini, tolong tinggalin like-nya biar channel ini nggak punah, dan juga di subscribe biar Kang Gabut tambah semangat bikin video selanjutnya. Oke, see you di next video dan sampai jumpa.